Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Anugrah Mega Investama. Untuk membahas bagaimana pergerakan ISG hari ini serta prospek besok, kita telah terhubung dengan Hans Kui, Direktur Anugrah Mega Investama. Selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore Ibu. Ya Pak Hans, ini kita lihat ISG ditutup menghijau atau rebound untuk sore hari ini. Anda melihat apa sentimen yang cukup mempengaruhi pergerakan ISG hingga akhirnya ditutup menghijau? Ya, di awal tadi indeks sempat bergerak memerah dulu ya, tertekan turun. Memang pasar sedikit hati-hati dengan demo yang menolak omnibus law ya, tetapi kalau kita lihat demonya berlangsung cukup aman. Yang kedua, kalau kita lihat pasar juga terdorong naik setelah BI mempertahankan suku bunga acuan ya. Jadi tetap ini menunjukkan independensi bank sentral kita, dan ini tentu positif bagi pasar gitu. Kita lihat sektor finance, properti gitu ya, misalnya industri, basic industry, mining rata-rata menguat. Jadi pasar cukup apresiasi baik, saham BI mempertahankan suku bunga, dan sejauh ini demo juga tidak ada masalah berarti. Baik, kalau kita melihat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pak Hans, Anda melihat sejauh mana sih sebenarnya dampak dari demo Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada pergerakan ISG di pekan ini? Ya, memang kalau kita lihat dari pekan lalu ini ada sedikit pengaruh ketika ada demo, tetapi tidak terlalu besar karena biasanya demonya sebentar dan lalu tidak ada sesuatu yang cukup berarti ya. Jadi sebenarnya pasar saham tidak terlalu negatif terhadap demo yang terjadi gitu. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini punya sentimen yang cukup positif bagi pasar kita ya. Kalau kita lihat mulai dari berbagai aturan dari tentang ketenaga kerjaan gitu ya, ini tentu sangat positif bagi sektor manufaktur. Kita tahu bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kita menghadapi tekanan risiko middle class income trap ya. Jadi kalau tidak ada satu undang-undang terobosan, kita khawatir dana asing tidak mau masuk ke Indonesia sehingga kita terjebak dalam middle income trap. Sehingga kalau kita lihat semenjak pengesahan undang-undang ini cukup positif bagi pasar kita ya. Jadi secara konsisten kita lihat pasar saham cukup terapresiasi naik ya sesudah terjadi pengesahan undang-undang tersebut. Dalam arti kata Pak Hans, apakah bila demo ini berkepanjangan, mungkinkah ini juga akan berdampak juga kepada ISG atau kepada beberapa harga-harga saham lainnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya demo itu tidak terlalu mengganggu ekonomi ya, tapi memang kalau demonya anarkis mungkin itu akan menyebabkan pasar saham tertekan turun ya, dan rupiahnya agak melemah gitu. Tapi kalau demonya terkendali, kita pikir nggak akan ada masalah karena tidak terlalu mengganggu perekonomian. Dan kalau kita lihat sesudah PSBB transisi diterapkan oleh Pemprov DKI, ini kelihatan pasar saham juga mengapresiasi dengan positif ya. Karena kalau kita lihat waktu PSBB total terjadi, suka tidak suka kita lihat mal menjadi sepi, transaksi bisnis menjadi turun, dan Jakarta ini punya kontribusi besar pada perekonomian nasional ya, waktu itu jadi tertekan turun. Tapi begitu dibuka dia bergerak naik ke atas. Nah kalau efek demo kan dia tidak merusak seperti PSBB transisi tadi gitu ya. Jadi kalau menurut kita itu nggak akan besar, tidak terlalu besar pengaruhnya pada perekonomian dan tidak mendorong pasar saham terkoreksi turun ke bawah. Seberapa besar sih sebenarnya ini, kalau tadi Anda mengatakan ada beberapa sektor yang juga cukup mempengaruhi, ini seberapa besar ini akan mempengaruhi saham-saham properti dan juga beberapa saham ataupun sektor-sektor lainnya? Ya, kalau kita lihat secara umum ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini Undang-Undang Omnibus Law ya, khususnya ini salah satunya adalah kepastian tentang pembebasan lahan ya. Jadi ini sangat positif bagi sektor infrastruktur di Indonesia. Kemudian yang kedua konstruksi ya, karena konstruksi ini mereka butuh proyek gitu ya, karena kalau pembebasan lahan cepat, proyek jalan cepat ke mereka gitu. Sehingga kalau kita lihat properti ini kan bergabung dengan sektor konstruksi ya, sehingga sektor properti kelihatan cukup positif. Selain itu kalau kita lihat kawasan industri akan positif ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dana-dana asing yang mau masuk ke Indonesia tentu mereka akan membeli lahan ya.
sehingga saham-saham sektor kawasan industri ya itu akan positif. Selain itu kalau kita lihat pengembang properti juga mendapat kepastian tentang pembebasan lahan, sehingga itu juga positif bagi sektor tersebut gitu. Jadi secara umum Omnibus Law ini positif sebenarnya bagi pasar modal kita dan bagi perekonomian nasional. Oke, jadi manfaat konkret yang akan didapat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pasar modal Indonesia tentunya? Ya, kalau kita lihat saat ini pasar saham kita sedang positif juga, tetapi memang kita juga menunggu bagaimana konkret di ekonomi ya gitu. Akibat dari pandemi COVID, suka tidak suka itu sangat mempengaruhi perekonomian ya. Ekonomi kita memang minus, tetapi di luar negeri banyak yang lebih minus lebih banyak daripada kita gitu. Nah, kita butuh sesuatu yang untuk mendorong pasar modal kita, yaitu investasi asing yang masuk ke sini gitu. Ketika mereka melakukan realokasi industri mulai keluar dari Tiongkok, karena Tiongkok sudah menjadi negara yang maju, tentu saja kalau kita lihat masalah kalau negara maju itu upahnya mulai akan lebih tinggi gitu ya. Dan terkait dengan perang dagang Amerika, mereka keluar gitu. Nah, di beberapa tahun terakhir ketika perang dagang terjadi, banyak kan masuk ke Vietnam, kemudian ke Thailand, ke Filipina, Malaysia. Indonesia dapat tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah, dengan harapan reformasi pada sektor tenaga kerja Indonesia, kemudian reformasi pada sektor perizinan di Indonesia, harapannya dana-dana asing itu lebih banyak masuk investasi di pasar Indonesia gitu. Nah, kalau investasi lebih banyak di sini, tentu saja ini akan mendorong profit emiten lebih banyak gitu. Sehingga tentu ini sangat positif bagi perekonomian nasional sendiri dan bagi pasar modal kita. Oke, baik. Pak Hans, ini kita tahu bahwa saat ini PSBB sudah masuk ke PSBB transisi. Nah, melihat kondisi saat ini, sejauh manakah atau emiten dan juga sektor-sektor yang nampaknya akan meraih cuan kembali di PSBB transisi ini? Ya, pertama kalau kita lihat WHO mendadak mulai merubah view mereka. Tadinya mereka sangat mendorong setiap negara untuk lockdown, kemudian tidak cepat melakukan pelonggaran lockdown ya, tetapi mereka sekarang merubah kebijakan mereka. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya negara-negara itu tidak melakukan lockdown yang ketat, karena lockdown yang ketat itu terbukti mengganggu perekonomian dan menyebabkan orang lebih susah hidupnya gitu. Jadi ini cukup positif. Yang kedua adalah kalau kita lihat pembukaan kembali lockdown ini tentu sangat positif bagi sektor properti, karena kalau kita lihat banyak sektor properti yang pengelola mall ya, jadi itu akan positif. Kemudian sektor retail terutama yang beroperasi di mall, karena sejauh ini memang selama PSBB total yang terjadi, memang mall boleh buka tetapi transaksi mereka turun rata-rata 58%. Nah, setelah pembukaan itu kita lihat itu akan cukup positif ya. Jadi tentu diharapkan pergerakan manusia yang masuk ke dalam mall bertransaksi ini mendorong ekonomi lebih baik gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, tentu saja pelonggaran PSBB ini juga punya sentimen yang positif ke berbagai sektor yang lain ya, yang terkait dengan transaksi orang gitu. Dan kemudian kalau kita lihat pemerintah Indonesia berusaha mendorong agar bulan November mulai ada vaksin yang didistribusikan gitu ya. Dan ini juga cukup positif. Kemudian Tiongkok sendiri memberikan satu indikasi yang sangat positif bahwa Indonesia akan menjadi pusat produksi vaksin untuk kawasan Asia Tenggara ya. Jadi didukung oleh Tiongkok, kita akan jadi salah satu pusat produksi vaksin gitu. Jadi ini tentu positif bagi kita. Dan tentu yang dinantikan pasar adalah sukses di fase ketiga, kemudian mendapatkan izin dari Badan POM ya, supaya vaksin bisa didistribusikan secara nasional. Baik, Pak Hans, terakhir, jadi bagaimana Anda melihat peluang ISG besok? Apakah ISG Anda melihatnya masih berpeluang untuk menguat besok atau sebaliknya? Ya, kalau kita lihat memang saat ini indeks kita agak cukup tinggi ya pergerakannya. Jadi dengan posisi saat ini indeks yang naik di atas 5.100 ya sampai 5.123, kemungkinan kita melihat memang pasar mulai agak rawan profit taking yang terjadi, tapi ini koreksi yang sehat dan tentu membuka pelaku pasar untuk melakukan buying weakness. Resisten untuk besok sampai 5187 ya sebagai resisten indeks gitu. Sedangkan kalau indeks bergerak turun 51 jadi support indeks, kemudian support bawahnya ada di 5057 gitu ya. Cenderung pelaku pasar lebih baik melakukan buying weakness ya. Kalau ada pelemahan indeks bisa manfaatkan untuk melakukan pembelian ketika ada koreksi terjadi di pasar. Baik, terakhir saham-saham apa yang patut untuk dikoleksi?
Ya, terkait saham memang kalau kita lihat saat ini beberapa sektor seperti banking ini cukup positif pergerakannya ya. Jadi kita masih tetap merekomendasikan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI sebagai pilihan kita gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya sektor konstruksi ya seperti Wika, PTPP, dan Waskita ini adalah emiten-emiten yang bagus untuk kita kolek gitu. Untuk periode yang lebih panjang, menurut kita saham-saham properti seperti BSDE ini bagus untuk kita kolek ya, karena terdiskon cukup banyak. Baik Pak Hans, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Hans Kui, Direktur Anugerah Mega Investama.